akan membuat vlog tentang tanam paksa di Indonesia, khususnya di daerah Jepara. Dan ikuti kami, bye-bye. Oke, kali ini saya bersama dengan Mbak Ais. Apa itu kultur style atau tanam paksa? Tanam paksa atau kultur style adalah kewajiban rakyat Jawa, khususnya Jawa, untuk menanam tanaman ekspor yang langsung dijual di pasar Eropa. Tanam paksa ini berlaku pada tahun 1930 sampai 1970. Tambah. Saya mau menambahkan, rakyat pribumi mengartikan tanam kultur stelsel dengan tanam paksa karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara paksa dan apabila melanggar akan dihukum fisik. Oke, kali ini saya bersama dengan Mbak Naja dan Mas Noval. Sebutkan ketentuan tanam paksa atau kultur style di Indonesia. Ketentuan tanam paksa atau kultur style di Indonesia yang pertama, penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak. Yang ketiga, kegagalan tanaman wajib merupakan bukan kesalahan dari penduduk, melainkan tanggung jawab dari pemerintah Belanda. Nomor 4, penduduk dalam pekerjaannya dipimpin oleh penguasa pribumi dan penduduk dalam pekerjaannya diawasi oleh penguasa pribumi, dan sedangkan pegawai Eropa sebagai pengawas, pemungut, dan penganggur. Nomor 5, penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja wajib selama 66 hari dan mendapatkan upah. Nomor 6, waktu dalam pengerjaannya tanaman wajib tidak melebihi untuk menanam padi. Oke, kali ini saya bersama dengan Mas Abdul. Bagaimana pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur style di wilayah Jepara sendiri? Oke. Dikarenakan daerah di Jepara berupa dataran datar atau rendah, maka wilayah ini cocok ditanami tanaman tebu oleh bangsa Belanda. Tanaman tebu memang cocok ditanam di daerah dataran rendah atau dataran datar. Untuk salah satunya adanya bangunan pabrik di Kerasa, dan ada bekas-bekas rel kereta api di sekitar daerah Mayang. Terima kasih. Oke, saya akan menambahkan bahwa tebu-tebu itu akan diolah menjadi gula yang nantinya akan diekspor ke pasar dunia atau internasional. Oke, kali ini saya bersama dengan Mbak Mata. dan Saya Mutia. Oke. Jadi, apa saja peninggalan masa kolonial Belanda pada masa tanam paksa atau kultur stelsel? Oke, peninggalan kolonial Belanda dalam tanam paksa contohnya yaitu pabrik Bonjot. Pabrik ini didirikan tahun 1936. Pabrik ini merupakan pabrik produksi gula yang pasokan bahan utamanya, bahan tebunya itu berasal dari Jepara sendiri. Oke, kemudian. Dan juga dibuktinya yaitu dengan rel kereta api di mana berada di wilayah Kudus, Mayong, Pecangaan. Jalur tram uap yang berada di wilayah operasi 4 Semarang yang menghubungkan antara stasiun Kudus dengan stasiun Mayong untuk bertujuan mengangkat barang-barang. Oke, terima kasih. Oke guys, jadi di sini saya akan menelusuri peninggalan kolonial Belanda pada masa tanam paksa di wilayah Jepara. Kira-kira masih ada nggak ya peninggalan tersebut pada zaman sekarang? Oke, mari kita telusuri bersama. Let's go. Pabrik Bonjot. Pabrik ini berdiri pada tahun 1936, yang pada awalnya merupakan pabrik gula yang pasokan bahan baku utamanya adalah tanaman tebu. Tebu tersebut berasal dari daerah wilayah Jepara sendiri. Akan tetapi, sejak penjajahan Jepang, pabrik tersebut dialihfungsikan sebagai tempat penggilingan padi dan sekarang dialihfungsikan sebagai tempat produksi mebel.
Oke, yang pertama ada pabrik Bonjot. Pabrik Bonjot ini berdiri pada tahun 1936. Pabrik peninggalan Belanda ini dulunya difungsikan menjadi pabrik gula. Namun sejak penjajahan Jepang, pabrik ini dialihfungsikan menjadi gudang mebel. Oke, yang kedua ada rel kereta api. Dulunya katanya ada rel kereta api dan SMA bisa Kemayoran. Benar atau tidak kan? Mari kita tanyakan seorang. Oke mas, dengan siapa? Mas benarkah dulunya buat SMA bisa Kemayoran ini terdapat rel kereta api? Ya, benar. Sekarang kapal dan ada yang diambil. Dulunya jalur ini menghubungkan dari Sanangan ke arah Mayang. Oke. Kita dari pernyataan Mas Kevin. Rel. Jalur tram uap Kudus Mayong Pecangaan adalah jalur tram uap non-aktif di Jawa Tengah yang berada di wilayah daerah operasi 4 Semarang, menghubungkan stasiun Kudus dengan stasiun Mayong. Tujuan pembangunan jalur ini adalah untuk melayani penumpang dan angkutan barang. Untuk mendukung transportasi tersebut, Semarang Juwana Stom Tram Mascapji memutuskan untuk membangun jalur cabang baru dari stasiun Kudus. Jalurnya terdiri atas Kudus Mayong, dibuka pada tanggal 6 September 1887. Sedangkan Mayong Pecangaan dibuka pada tanggal 5 Mei 1895. Dari Mayong dibangun lagi jalur menuju Welahan, dibuka pada tanggal 10 November 1900. Jalur ini semakin ramai dengan dibukanya stasiun Wargu Kudus yang baru pada tahun 1919. Oke, yang ketiga ada stasiun Mayong. Namun stasiun Mayong ini sudah dipindahkan ke Losari Madia. Saat ini stasiun Mayong dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan ruko dan rumah. Stasiun Mayong. Stasiun yang terletak di Desa Palemkerep, Kabupaten Jepara, tepatnya berada di depan SMP Negeri 1 Mayong yang sekarang berubah fungsi menjadi kios dan toko. Sedangkan bangunan stasiun Mayong telah diboyong oleh sebuah perusahaan hotel Masastila, dijadikan sebagai lobi hotel. Hotel yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Sangat disayangkan bangunan bersejarah sebagai cagar budaya dan salah satu aset Jepara, kini keberadaannya justru tidak ada di Jepara. Sebuah ironi dalam pelestarian sejarah di Jepara. Sepanjang operasinya, stasiun ini terus melayani pengangkutan mebel Jepara dan penumpang hingga ditutup tahun 1975 karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum. Oke guys, itulah beberapa peninggalan kolonial Belanda pada masa tanam paksa. See you. Sekian dari kelompok Oktoy. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Bye.